Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tetap kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tema ringan saja, nasihat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian yang hadir. Bagaimana kita memanfaatkan waktu selama 24 jam, dan itu menjadi sebuah ibadah bagi kita semuanya. Karena hal yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah terkait masalah waktu. Makanya dalam Al-Quran itu Allah bersumpah paling banyak dengan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asri. Wal laili idha saja, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Dan begitu seterusnya. Quran itu paling banyak bersumpah dengan waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser tuh kaki anak Adam tuh, meniti di atas titian siratal mustaqim sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. An umrihi fi ma'afna, wa an syababihi fi ma'abla, wa an ilmihi fi ma'amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqah. Pertama soal umur, kemana kau habiskan, bicara waktu. Yang kedua masa muda, kemana kau lampiaskan, masa muda bicara waktu. Kemudian tentang ilmu, sudahkah diamalkan? Mencari ilmu butuh waktu. Antum kesini butuh waktu dari rumah, dan mengamalkannya pun butuh waktu. Tentang hartanya, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Cari harta pun butuh waktu, membelanjakannya pun butuh waktu. Semua waktu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya pembahasan di siang hari ini, bagaimana kita memanfaatkan waktu sedari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena di antara kaum muslimin ada yang sama sekali tidak peduli, mulai dari bangun sampai tidur nggak peduli, itu dihabiskan untuk maksiat, untuk main-main, nggak ada nilai sama sekali satu hari itu. Tapi tentu seorang mukmin harus pandai bahwa kita bisa mendulang sorga dalam 24 jam tuh. Kita mulai dari bangun tidur aja. Seorang mukmin selambat-lambatnya bangun, mungkin yang susah bangun ya, itu minimalnya 20 menit sebelum subuh. Ya 20 menit itu saya kira-kirakan saja. Kenapa? Karena syariat azan subuh itu 2 kali. Ada yang disebut dengan azan pertama dan azan kedua. Apa fungsi azan pertama? Membangunkan orang supaya siap-siap sholat subuh. Lah jarak azan pertama ke kedua itu tidak lama. Makanya Nabi SAW mengatakan, falyastarih qaimuha wal yastaiqid naimuha. Hendaklah yang sholat malam, ketika datang adzan pertama suruh berhenti istirahat.
dan yang tidur suruh dibangunkan supaya persiapan sholat subuh. Dari sini selambat-lambatnya seorang mukmin bangun itu di azan pertama. Ya kira-kira 20 menit lah sebelum subuh tuh. Dia harus bangun tuh. Sebab sekarang ini jangan paling selambat-lambatnya kalau jam sekarang jam 7 lah ya. Itu kalau orang-orang umum ya kan. Tapi seorang muslim tidak demikian. Kenapa di azan pertama minimalnya dia harus bangun? Karena di situ banyak pahala yang kita akan dapat. Pertama nih, bangun apalagi kalau sejam sebelum subuh atau 2 jam sebelum subuh lebih baik lagi. Karena kan akan banyak kesempatan di situ untuk memanfaatkan waktu fajar. Pertama, karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di dunia itu, man yad'uni fa astajibala. Siapapun yang berdoa kupastikan kukabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapapun yang minta kupastikan kuberikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapapun yang minta ampun akan dosa-dosanya kupastikan kuampuni dosa-dosanya. Artinya bahwa itu waktu yang sangat istimewa itu. Dan Allah itu tahu kondisi hambanya. Sebelum kita meminta saja Allah sudah tahu kita mau minta apa. Dan disinilah rahasia yang tersembunyi kepada manusia. Kita kan banyak masalah ya. Hidup kita ini penuh dengan masalah. Kadang-kadang satu masalah tidak selesai datang pula masalah yang lain. Entah masalah kesehatan, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah macam-macam lah. Di rumah, di jalan, di perusahaan, macam-macam masalah itu. Dan Allah itu sangat tahu dengan masalah kita. Karena Dia yang menciptakan masalah. Sehingga Dia paling tahu dengan masalah kita. Jadi kalau seandainya kita bangun tuh di azan pertama atau mungkin sebelum azan pertama atau 1 jam sebelum subuh, maka itu ada kesempatan kita mengadukan masalah kita sebenarnya. Kalau kita ada masalah kesehatan, adukanlah di jam-jam seperti itu. Kalau kita ada masalah keluarga, adukan juga di jam-jam seperti itu. Masalah apa saja. Karena Allah loh yang menawarkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka ini kesempatan besar, ini kebaikan. Terutama kalau seandainya kita minta bukan hanya urusan dunia tapi urusan akhirat gitu ya. Minta surga, maka yakinlah Allah pasti akan mengabulkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang bangun minimalnya di azan pertama atau 20 menit, 30 menit sebelum subuh tuh, hakikatnya kita sedang menghinakan syaitan. Kenapa menghinakan syaitan? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbah ma qama ila salati faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaka rajulun bala syaitan fi udhunihi. Jadi disebutkan di hadapan Rasul seorang laki-laki yang tidak bangun-bangun, tidur saja sampai pagi, dan dia meninggalkan solat, tidak mau solat subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakikatnya telinganya itu sedang dikencingi setan tuh. Ulama ketika membahas apa maksudnya setan mengencingi telinga kita tuh, ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, maksudnya setan itu sedang menghina kita. Gimana tidak menghina? Telinga dikencingi. Sini saya kencingi telinga antum. Apa enggak marah kan itu? Kurang ajar nih Ustadz nih, masa saya dikencingi? Lah kalau manusia dengan manusia saja
wajah kita dikencingi gitu. Kan telinga bagian daripada wajah. Kita marah tuh. Sesama manusia loh ya. Apalagi kalau tiap hari antum dikencingi saya kan. Apa nggak ngamuk antum? Ambil parang dibunuh saya. Hari-hari loh kita dikencingi setan, kok nggak marah sama setan? Ini gimana ceritanya? Orang yang tak pernah bangun subuh itu hari-hari udah dihina sama setan, dikencingi hari-hari telinganya. Kok dia diam saja? Maka hakikatnya orang yang bangun itu di adzan pertama dia terhindar dari penghinaan syaitan. Yang kedua, ada yang mengatakan penafsirannya maksudnya dikencingi setan itu maksudnya disumbatkan telinganya sehingga dia tidak mudah menerima hidayah dan nasihat. Keras hatinya, tersumbat telinganya, budak bahasanya. Jadi orang yang jarang sholat subuh itu susah menerima nasihat. Karena apa? Telinganya ada dikencingi, jadi budak dia. Susah kalau nasihati itu, keras itu. Susah dapat hidayah tuh orang kayak gitu. Berarti orang yang bangun sebelum subuh maka akan mudah dapat hidayah. Orangnya itu mudah, lembut orangnya. Makanya kalau ibu bapak baca surah Al-Fajri itu, bayangkan sampai Allah jadikan nama lo dalam surat Quran itu surah Al-Fajri, surah waktu fajar. Saking pentingnya waktu fajar itu sampai dijadikan nama surat. Kalau anda buka dalam surah Al-Fajr itu ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Artinya bahwa orang yang mampu memanfaatkan waktu fajar itu jiwanya akan tenang. Kita ini kan di dunia itu perlu mencari ketenangan, kan itu surga dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapa yang tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Ketika ditanya apa yang dimaksud surga dunia itu wahai Imam, dia mengatakan itmi'nanul qalbi, ketenangan hati, itulah surga dunia. Sebab kalau tenang hatinya, ibadah pun tenang, salat pun tenang, khusyuk, zikir pun tenang, baca Quran pun tenang. Kalau tenang hati, semua bisa diatasi sama dia itu. Tapi kalau rungsep hatinya, ibadah pun tidak akan khusyuk, baca Quran pun tidak akan tenang. Apa yang bisa dilakukan orang yang rungsap hatinya coba, yang enggak tenang hatinya? Berarti orang yang bangun di waktu fajar itu minimalnya di adzan pertama Allah berikan ketenangan sehingga mudah dapat hidayah karena dia bangun sehingga setan tidak ngencingi terus telinga kita. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, ada juga yang mengatakan ya hakikat, secara hakikat setan itu mengencingi kita itu. Tapi apakah kencing setan sama dengan kencing antum? Ya kalau betul-betul kayak kencing kita, habislah telinga kita. Ya mungkin kencing setan tidak tahu seperti setannya aja nggak tahu kita, cuma kencingnya. Tetapi di bawah hakikatnya memang setan itu sedang menggencingi. Dan ini bahaya kalau hari ini kencingi setan kan itu. Ah, inilah manfaatnya bangun sebelum fajar itu. Kemudian yang ketiga ada hadis Nabi SAW yang mungkin kurang lebih semakna. Di mana setan itu apabila kita tidur malam-malam, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum thalath uqadin. Jadi setan itu datang kepada kita setiap malam bawa tali dia. Kemudian mengikat tengkuk kita 3 ikatan. Setiap satu ikatan setan akan membacakan mantra di telinga kita, lailun tawilun farkud. Malam masih panjang, tidur. Tidur. Itu mantranya tuh. Ya, jadi meninabobokkan kita tuh. Nanti diikat lagi, gitu lagi mantranya itu. Lailun tawilun, malam masih panjang, padahal sudah jam 7 tuh. Masih dibilang malam masih panjang aja tuh. Tidur kan itu. Sambil diusap-usap, dimimpikan pula mimpi yang enak di situ. Kemudian yang ketiga ikatnya juga sama mantranya itu. Tapi kata Rasul apa? Fa idza staiqadha wa dzakarallaha in hallat uqdatun. Kalau dia bangun di waktu fajar, maka hilang satu ikatan.
Ketika dia berzikir kepada Allah habis bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hilang tuh satu ikatan. Wa in tawaddaa halat uqdatun. Kalau dia bergegas bangun, langsung ambil air wudu, hilang dua ikatan. Wa in shalla, kalau dia salat, in halat uqdatun, hilanglah tiga ikatan itu. Kalau sudah hilang tiga ikatan, karena dia bangun di adzan pertama kan, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah fajar, kemudian disusul dengan sholat subuh berjamaah lagi laki-laki, lalu perempuan di rumah. Apa kata Rasulullah? Ini keajaibannya di sini. Setelah itu, maka kata Nabi SAW, maka hatinya akan menjadi tayyibun nafsi nasyatan, kata Rasul, maka jiwanya akan bersih. Makna jiwa bersih itu tidak ada penyakit hati itu dalam hatinya, tidak akan dendam, tidak akan marah, tidak akan hasad, pokoknya nggak ada penyakit. Dan dia menjadi nasyat. Nasyat itu semangat hidupnya, tahu arah tujuan hari ini mau kemana. Tapi kalau dia kemudian tidak terbangun, ikatannya pula masih terikat di tengkuk dia, kemudian dia bangun selepas subuh dan dia tidak sholat, tidak berzikir, tidak wudu, tidak sholat gitu ya, maka yang terjadi khabithun nafsi, jiwanya buruk. Sebagian ulama mengatakan, apa makna jiwa buruk itu? Jiwanya buruk itu maksudnya akan didatangkan berbagai macam masalah kepada kehidupannya satu hari itu. Terkadang masalah itu datang, dia tidak tahu dari mana, tahu ada masalah saja ya. Lagi enak-enak adalah masalah lagi, belum selesai masalah ada lagi masalah. Coba dibuat banyak masalah itu sama Allah. Kemudian kaslan, jadi malas dia, tidak mampu menghadapi masalah tuh, tidak mampu menguraikan masalah dia, akan ngeri itu jadinya ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah keutamaan kalau kita bangun minimalnya lah. Minimalnya itu ya adzan pertama 20 menit sebelum subuh. Karena itu seorang mukmin memang begitu, bangun di adzan pertama tuh. Ya kalau seandainya dia bisa bangun sebelum itu ya lebih baik lagi. Sebelum adzan pertama dia sudah bangun lagi, maka dia akan mendulang banyak pahala. Karena di situ dia bisa ada kesempatan tahajud ya, dan tahajud tahulah keutamanya luar biasa. Dia bisa baca Quran di situ. Kemudian dia bisa berdoa di situ, dia memperbanyak istighfar di situ, lengkap dia dapat keutamaan itu. Ya. Ini bangun, mulai bangun tuh. Nah, kemudian selepas itu bangun, berzikir, berdoa maksudnya, kemudian ambil wudu, kemudian nunggu subuh. Lah nunggu subuh itu ada sunnah namanya sunnah naum idtija namanya. Tidur terlentang dan ke lambung kanan. Itu ya kira-kira selepas adzan gitu ya, selepas antum sholat 2 rakaat fajar. Akan ada waktu kalau sebelum qomat, kita bisa baring di situ. Itu sunnah hukumnya. Ya, di adzan pertama itu sebelum subuh kita baring sebentar lah. Ustadz kalau baring sebentar nanti bablas pula subuhnya. Iya tidurnya kalau tidur ibu, kalau tidur Nabi nggak kayak gitu. Tidur ibu kan terlentang di kasur pakai bantal, jadi malam lagi lah. Maksudnya tidurnya itu ya jangan di kasur tidurnya, tidurlah di lantai gitu ya. Kemudian ke arah lambung kanan miring, dan yang jadi bantal itu tangan kita gini. Karena biasanya kalau tidur ke lambung kanan mudah terkejut. Kalau dibangunkan cepat dia, karena dia bukan sedang tidur betulan, dia sedang sleep chicken itu namanya. Sedang ya antara tidur nggak tidur kan. Ya orang itu dikejutkan pun bangun dia. Ya. Supaya apa maksudnya? Kenapa disunahkan tidur? Bagi yang sholat malam, dia kan lelah letih, namanya tahajud. Kadang-kadang ada yang 11 rakaat gitu ya. Suratnya pula yang dibaca panjang-panjang. Mungkin dia lelah, capek, makanya suruh baring itu, rileks supaya subuhnya dapat. Sebab jangan sampai kemudian kita mengutamakan sholat tahajud, sholat subuhnya pula ngantuk.
Mana yang diutamakan, wajib apa sunnah? Wajib yang diutamakan, bukan sunnah. Kalau kira-kira kemudian sholat malam memadaratkan sholat wajib, janganlah sholat malam. Apain ngejar yang sunnah, menelantarkan yang wajib. Makanya disyariatkan baring di situ supaya agak rileks nanti sholat subuhnya, datang lagi tenaga. Ya. Jadi di situ ada sunnah dan itu ada kebaikan karena persiapan sholat wajib. Ditambah-tambah ada 2 rakaat sholat sunnah fajar. Yang kata Nabi SAW pahalanya kan luar biasa tuh. Kata Nabi SAW, raqatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasul. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya lagi. Dunia isinya, Masya Allah. Kita punya tanah 1 hektar di Nagoya saja, senangnya luar biasa. Dunia dan isinya lagi, coba bayangkan. Tapi 2 rakaat fajar lebih baik daripada itu, katanya. Itu saja tidak mau orang ambil. Tapi kalau dikasih rumah mau dia. Disuruh sholat 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia, nggak mau dia. Itu kan luar biasa 2 rakaat fajar. Dan 2 rakaat fajar itu tidak usah panjang-panjang. Karena juga suratnya sudah ditentukan. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Qul huwallah. Kan pendek-pendek itu surat favorit semua tuh. Ya. Dan dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas tuh. Sebab kalau Qul ya ayyuhal kafirun itu bicara uluhiyah. Kalau surah Al-Ikhlas itu bicara asma dan sifat dan juga rububiyah. Lengkaplah tauhid di situ. Ya, 3 tauhid ada di situ tuh kalau baca 2 surat itu. Rububiyahnya dapat, asma dan sifatnya dapat, uluhiyahnya pula dapat. Lah baru kemudian sholat subuh. Sholat subuh itu luar biasa lagi pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam lindungan Allah 1 hari itu. Jadi kalau orang sholat subuh, betul-betul sholat subuh ya, dan diniatkan ingin mencari perlindungan Allah, 1 hari itu tidak perlu takut kita. Kalau ada orang yang hasad, ketika hasad tidak perlu takut, kita sudah dapat lindungan Allah dengan sholat subuh. Kalau ada orang yang nyihir kita, tidak perlu takut dengan sihir, kita sudah dapat lindungan Allah dengan sholat subuh. Kalau ada orang yang dengki, hendak dengki kepada kita, tidak perlu takut, kita sudah dapat perlindungan Allah di sholat subuh itu. Kalau ada orang yang berbuat jahat, tidak perlu takut dengan kejahatan orang, sudah ada perlindungan kok. Kalau Allah sudah yang melindungi, siapa yang berani mendekati kita? Kalau kita minta perlindungan pada satpam, di atas satpam ada bos, habislah kita. Satpam tak bisa melindungi kita. Kita umpamanya berlindung kepada polisi yang mungkin pangkatnya rendah, di atas ada jenderal lagi. Tapi kalau Allah di atas segala-galanya, selesai itu. Jadi ada niat kita juga kalau sholat subuh, niatkan minta perlindungan kepada, karena di situ Rasul mengatakan siapa yang sholat subuh berarti dia dalam lindungan Allah, tenang jadinya, ada perlindungan di situ. Makanya sholat subuh itu jangan asal-asalan. Ya, kalau bisa berjamaah bagi laki-laki itu penting bagi kehidupan dia sehari itu masalahnya. Kalau perempuan ya di rumah, minimalnya Rasul kalau sholat subuh itu 100 ayat, Bu. Ustadz nggak hafal 100 ayat. Ya, Al-Baqarah saja linglung saya itu. Ya. Bisa lah diulang-ulang. Umpamanya ibu juz amma, hafal lah berapa dari Anas, hafal lah, nggak mungkin nggak hafal. Nanti Anas ke Al-Falaq, Al-Falaq ke Tabats ke Al-Kafirun, terus aja tuh. Ya, sampailah 100 ayat. Kenapa kemudian dipanjangkan baca Quran di sholat subuh itu? Karena bacaan Quran di sholat subuh itu masyhud, disaksikan malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Quran di waktu fajar itu disaksikan malaikat. Makanya dipanjangkan tuh bacanya. Satu-satunya sholat yang dipanjangkan, disunahkan dipanjangkan itu sholat subuh. Ya, kalau bagi laki-laki kan di masjid ya tergantung imamnya lah kan gitu. Tapi kalau perempuan kan di rumah masih bisa lah dipanjangkan. Kalau kan sholat sendiri kalau perempuan. Kalau laki-laki kan tidak mungkin request sama imam. Mam request mam Ali Imran. Ya umpamanya. Kan tidak bisa juga. Ya tergantung imam lah hafalannya. Ya. Tetapi yang ingin saya katakan juga di sini, bahwa wanita juga di zaman Rasul itu biasanya ke masjid kalau sholat subuh. Karena tidak ada riwayat para wanita itu sholat berjamaah bersama Rasul kecuali di sholat subuh saja.
Coba kita cek di hadis-hadis itu. Tidak ada wanita-wanita di zaman Rasul yang sholat jamaah di waktu zuhur, rame-rame ke masjid atau asar atau maghrib, bisa nggak ada riwayatnya. Tapi di sholat subuh ada. Jadi wanita-wanita itu jalan kaki dari rumahnya itu ke Masjid Nabawi, dan mereka pulang sebelum terang. Jadi satu-satunya sholat yang ada riwayat wanita ke masjid itu di sholat subuh. Bukan berarti kalau wanita sholat duhur ke masjid dilarang, tidak. Maksudnya kita tidak akan mendapatkan riwayat sahabiah di zaman Rasul kecuali di sholat subuh, gitu maksudnya. Kenapa pertanyaannya? Rupanya setelah diteliti, karena mereka mencari berkah di waktu pagi. Karena Rasul mengatakan dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Itu yang dicari para sahabiah itu, keberkahan di waktu pagi itu. Makanya mereka jalan kaki ke masjid, sekalian olahraga. Karena angin di waktu subuh itu angin yang luar biasa. Rasul mengatakan, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu biddabur. Aku ditolong dengan angin pagi, kata Rasul, dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore, katanya. Kalau mau olahraga pagi-pagi, itulah diberkahi. Ini olahraga sore-sore pula. Kaum Ad dihancurkan di waktu sore lagi. Kan itu ya. Subuh-subuh olahraga itu angin soba, itu angin berkah tuh. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, biasakan kalau subuh cuaca bagus, jendela buka. Nah, biar angin itu masuk, jadi sirkulasi itu angin berkah tuh. Ini enggak gitu ya. Pulang subuh malah digelapin lagi rumahnya. Matiin semua, jendela tutup, pintu tutup, gorden hitam lagi. Jadi malam lagi, tidur lagi, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang membiasakan tidur selepas subuh tidak dapat berkah dia. Karena waktu turunnya berkah Anda tidur masalahnya. Justru ketika turun berkah itu bangun, minimalnya kalau mau tidur nunggulah matahari itu terbit dulu. Pamannya terbit jam berapa? Syuruk itu jam 6 kan gitu. Habis sholat syuruk, tidurlah. Pamannya kan masih ada waktu. Kerja jam berapa? Oh kalau jauh nggak bisa lah, nggak usah tidur lah, ngapain juga kan. Nanti tak kerja kan itu. Tapi insya Allah lah, kalaupun bangun ya, anggaplah bangun jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 itu. Kalaupun ngantuk-ngantuk, insya Allah itu badan dia sehat tuh. Justru kalau seandainya dia tidur bablas subuh umpamanya jam 7, kadang-kadang malas, dia nggak sehat badannya tuh. Nggak akan sehat, kita bisa rasakan kok. Justru malas bawaannya kita ini jadinya. Tapi kalau malam kita bangun, sepertiga malam bangun, walaupun ngantuk-ngantuk dikit itu masih semangat lah orang hidup tuh di situ. Kenapa? Karena berkah turun di situ. Lah itu yang dicari sahabiah tuh, sambil olahraga jalan kaki ke masjid, pulang ke rumah. Apalagi kalau agak jauh sedikit kan agak keringatan tuh. Ya tapi jangan pula ke Batu Haji jalan kaki dari sini. Pengkor sampai sana. Ya mesin-mesin terdekat aja lah ya, yang kira-kira bisa kejangkau jalan kaki. Enggak, karena kita ini kadang-kadang sudah terbiasa dengan mobil sih. Kadang-kadang 1 meter naik mobil kadang-kadang. Jadi ya enggak gerak badannya ya. Taib. Itu subuh sudah jelas gitu ya, pahalanya luar biasa. Bahkan ada pahala yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan sholat subuh itu. Apa itu? Ru'yatullah. Dijanjikan kita bisa melihat Allah dengan sholat subuh itu. Karena ketika Nabi SAW mengatakan, innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna laylatal badri tamami la tudhamuna li ru'yatihi syai'a. Kalian akan melihat Rabb kalian, dan kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan. Artinya tidak berdesak-desakan kan? Kalau lihat bulan kan tinggal nenggak aja ke atas. Mana berdesak? Lain kalau kita nonton bioskop desak-desakan. Tapi kalau lihat bulan, mana ada orang berdesak-desakan tuh. Tinggal naikkan aja begini ke langit, nampaklah bulan. Itulah melihat Tuhan kita seperti itu. Bukan Allah seperti bulan, tidak. Cara melihatnya seperti itu maksudnya. Kata Rasul, barang siapa yang hendak famanistata, kalau kalian ingin gitu ya, betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah salat subuh. Lakukan sholat subuh. Mati ya? Nggak apa-apa lah, teriak-teriak aja kita ya. Jadi kata Nabi SAW, lakukan sholat subuh ya, kalau ingin melihat Allah. Dan melihat Allah itu kenikmatan yang luar biasa di sorga. Kenapa? Karena melihat Allah itu lebih nikmat dibandingkan sorganya itu sendiri.
Dan rahasianya ada di sholat subuh tuh. Cukuplah dengan hadis ini saja, harusnya orang itu sudah terbayang kepengen sholat subuh gitu. Tapi ya namanya memang ujian, makanya Rasul mengatakan sholat yang paling berat dilakukan orang munafik itu sholat subuh salah satunya. Sholat subuh itu berat bagi orang munafik, tapi ringan bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya di rumah lah. Kalau ke masjid pun tidak ada masalah ya. Taib. Kemudian selepas sholat subuh, di situ ada pahala juga. Apa itu? Disuruh habis sholat kita ini suruh baca Quran, dzikir. Jangan beranjak dari tempat sholat kita sampai syuruk, kata Rasul. Di situ ada ibadah namanya sholat syuruk, walaupun menjadi khilaf para ulama. Apakah syuruk itu duha yang diawalkan, ataukah dia sholat sendiri? Tapi pendapat yang kuat syuruk ya syuruk, duha ya duha. Artinya dia sholat sendiri. Karena memang rangkaian hadisnya siapa yang sholat subuh, bagi laki-laki mungkin di masjid, bagi perempuan di rumah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, ya kecuali mungkin karena kebelet ingin kencing, ingin buang hajat kan lain, itu kan ada kebutuhan itu. Yang jelas dia habiskan tuh antara subuh ke syuruk itu dengan ibadah lah. Kemudian setelah terbit matahari biarkanlah dia meninggi satu tombak tuh. Supaya jangan sama ibadah penyembah matahari dengan kita. Biarkan para penyembah matahari itu menyembah dulu. Nanti kalau sudah naik sedikit, kira-kira 15 menit gitu ya, mungkin ya sekitar itulah, atau 10 menit dari terbitnya matahari, kita lakukan 2 rakaat syuruk. Kata Rasulullah, pahalanya kahajjati wal umrah taman. Seperti ibadah haji dan umrah secara sempurna. Artinya secara sempurna itu ya seolah-olah kita ngumpulin duit, berangkat haji, kemudian khusyuk hajinya, pulang diampuni dosa-dosanya, seperti itu ya. Padahal kalau kita haji betulan, belum tentu niatnya karena Allah, belum tentu ibadah di sana khusyuk, belum tentu pulang diampuni dosa-dosanya. Tapi orang yang duduk habis sholat subuh, berzikir, baca Quran sampai dia melaksanakan syuruk, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna lagi. Oh, luar biasa memang ya. Itu saja orang gak tertarik gitu. Gak tertarik orang jelas-jelas pahala yang seperti ini. Tetapi sekali lagi ini kan bicara soal bandingan pahala, bukan soal menggugurkan kewajiban haji ya, hanya ngambil pahalanya saja. Kalau belum haji tetap wajib haji lah kan gitu. Jangan pula habis sholat syuruk ngaku-ngaku Pak Haji pula kan gitu. Ya itu enggak ada kaitannya. Ini kan soal pahala, bukan soal menggugurkan kewajiban. Oke, setelah sholat syuruk, apalagi? Di situ muncul waktu duha. Mulai terbit matahari sampai waktu zawal matahari tergelincir ke arah barat masuk waktu duhur, itulah disebut waktu duha namanya. Allah Subhanahu wa taala, sedikit faedah. Ketika menyebut malam dengan menyebut subuh, itu Allah bedakan harokatnya. Allah mengatakan walaili id adbar. Tetapi kalau subuh, was-subhi idza asfar. Kalimat id, lihat di sini. Walaili, demi malam, id adbar. Menggunakan sukun, id, sukun. Adbar, ketika berlalu. Was-subhi idza, menggunakan fathah, harokat fathah. Ya, asfar, ketika mulai terang. Coba Allah bedakan antara id ketika bicara malam dengan antara idza ketika bicara subuh. Sukun, artinya apa sukun itu? Kalau tanda harokat ya bulat sukun itu kan itu ya. Tapi secara bahasa Arab kalau di Indonesia kan sukun itu artinya tenang. Sementara fathah itu disebut harokat fathah. Harokat itu artinya bergerak. Apa maknanya? Seolah-olah di sini ada isyarat ketika id disukunkan dan ketika idza diharokat fathahkan. Sukun itu artinya tenang, harokat itu artinya bergerak. Artinya malam itu tempat tenang, tetapi subuh itu tempat bergerak. Ya, jangan dibalik. Ya. Ini kalau malam bergerak kemana-mana, subuh pula sukun dia, tenang, tidur. Gimana orang ini?
Kayak orang pengantin baru, kalau malam bergerak dia, subuh pula jadi sukun dia, capean. Ini bahaya pengantin baru kayak gini, hilang berkahnya tuh. Jadi, dan kebanyakan memang begitu, membolak-balikan waktu kan. Harusnya malam itu sukun. Sukun itu artinya tenang. Ya, keluarga tidur di rumah dengan keluarganya. Lihat hewan-hewan pun. Kalau malam itu mereka balik ke kandangnya kok. Kambing aja sama kambing di kandangnya. Sapi di kandangnya. Paham tuh binatang itu bahwa malam itu tempat sukun. Manusia yang tak paham masih pahaman binatang. Oh, malam itu tempat istirahat. Dia pula gerak kemana-mana, ke Nagoya, ke Jodo, ke Barelang. Ngapain malam-malam bergerak-gerak gitu? Malam itu tempat bahaya. Makanya kita berlindung dari malam hari, dan Allah katakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung dari keburukan malam hari. Kenapa? Karena kekuatan jahat itu di malam hari. Tukang sihir kalau nyihir di malam hari. Ya. Kemudian juga hewan-hewan buas yang jahat itu, ular, kalajengking itu keluar di malam hari. Para pencuri di malam hari, ahli maksiat di malam hari. Kebanyakan kejahatan itu di malam hari. Makanya kita suruh sukun, pulang dulu di rumah sudah, supaya terhindar dari kejahatan. Lah ketika datang waktu subuh, kita disuruh bergerak, harokat. Disuruh bergerak. Jangan dibalik gitu ya. Nanti kalau sudah terbit matahari, masuk waktu duha, disitulah waktu orang itu bergerak-geraknya. Kenapa? Allah berikan kesempatan kalian mencari rezeki di situ. Ketika waktu duha itu waktu semangat-semangatnya orang kalau kerja dari duha ke duhur itu semangat tuh. Nanti kalau duhur ke asar itu udah malas. Karena saya punya tukang bangunan nih, kalau pagi semangat kerja itu. Cepat dia masang bata tuh. Kalau sudah duhur ke atas, lembek dia. Kadang turun, duduk istirahat lagi. Artinya itu waktu semangat, itu waktu duha tuh. Karena biasanya waktu duha itu yang ke sawah, yang punya sawah ke sawah, yang punya ladang ke ladang, yang punya warung ke warung, yang punya pasar ke pasar, yang punya kantor ke kantor. Waktu antara terbit matahari sampai duhur itu memang luar biasa itu. Aktivitas manusia mencari dunia. Tapi di situ ada ibadah yang dilalaikan manusia. Apa itu? Duha. Ada sholat duha di situ. Ya. Ulama mengatakan, ketika manusia itu melakukan sholat duha, hakikatnya dia manusia pilihan. Kenapa? Karena dia keluar dari kelalaian manusia mengejar dunia, dia pula keluar mengejar akhirat. Ibadah yang dilakukan saat lalainya manusia, berarti ini bukan orang biasa ini. Memang orang-orang yang pilihan, orang-orang ahli taubat. Makanya sholat duha itu disebut sholatul awabin, kata Rasul. Sholatnya orang-orang yang taubat. Sholatnya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Karena dilakukan di saat lalai manusia. Saat manusia sibuk bekerja, dia pula 5 menit. Jadilah, sebentar aja 2 rakaat, jadikan sholat duha itu. Tapi dia dapat pahala luar biasa. Karena kata Nabi SAW, walaupun hadis ini dipermasalahkan, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Barang siapa yang sholat 4 rakaat ataupun 12 rakaat, ya, sholat duha di siang hari. Dan ingat, sholat duha itu kan seafdol-afdolnya sholat sunnah di siang hari, yaitu sholat duha. Tidak ada sholat yang lebih afdol di siang hari dari sholat-sholat sunnah melebihi sholat duha. Tapi lihat pahalanya, Allah akan bangunkan bagi dia 1 istana di sorga. Oh, ini luar biasa, ya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis qudsi itu, Allah akan cukupkan dia dari duha sampai sore. Allah cukupkan pahalanya, Allah cukupkan rizkinya. Makanya ada orang-orang awam itu yang mereka berpendapat bahwa kalau ingin lancar rizkinya, banyak-banyak duha. Gitu kayak istilahnya kan. Karena ada diskusi yang mengatakan Allah akan cukupkan kehidupannya. Asal kita yakin sajalah dengan Allah Azza wa Jalla kan itu. Kalau ragu-ragu itu namanya suudon dengan Allah. Sementara Allah itu bersangka bersama prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, Allah akan baik. Kalau berprasangka buruk, ya Allah akan buruk juga. Jadi setiap ibadah itu harus punya prasangka baik. Kalau Allah menjanjikan siapa yang ibadah seperti ini balasannya, yakin dengan itu tuh. Kan harus yakin kita. Mana mungkin kita menyembah zat yang yakin, ibadahnya pula ragu-ragu. Ya. Jadi ini penting, sholat duha itu pahalanya besar. Ya. Kemudian
Setelah duha tentu masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib ini, di sana ada solat yang terkadang dilupakan manusia. Solat sunnah sebelum maghrib. Memang bukan solat rawatib, bukan. Solat sunnah sebelum maghrib itu disebut solat nafilah. Tetapi banyak orang yang melalaikan, terutama kadang-kadang di masjid-masjid itu langsung qomat habis adzan kan, itu nggak dikasih kesempatan lah orang itu untuk sholat kan. Alasannya apa? Sholat maghrib itu pendek waktunya. Kata siapa pendek waktunya? Dari maghrib ke isya itu ada 1 jam juga tuh. Kalau hanya kasih kesempatan umpamanya 15 menit atau 10 menit itu sholat sunnah maghrib kan bisa sebenarnya. Karena waktunya juga ada 1 jam, karena sampai maghrib asyafaq al-ahmar, sampai hilang tuh safaq ahmar tuh, masuk waktu isya kan gitu. Artinya di sini bahwa di situ ada sholat sunnah juga 2 rakaat, disebut sholat nafilah. Oh ya, sebelumnya sholat duhur juga ada sholat rawatib kan, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu pahalanya besar itu. Dibangunkan istana juga di sorga itu kalau menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur itu. Kemudian sholat 2 rakaat setelah duhur juga banyak juga pahalanya tuh. Ya. Nah, kemudian baru bicara sholat maghrib. Asar dulu. Oh, udah maghrib pula kan itu. Asar belum dibahas sudah maghrib. Diloncat kita kan. Maunya kalau puasa biar cepat buka tuh. Jadi asar lebih hebat lagi. Kenapa? Karena sholat asar itu sholat pertemuan malaikat antara malaikat malam dan malaikat siang. Rasul mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatu, malaikatul laili wa malaikatun nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Kata Rasul, Allah itu membuat tugas kepada malaikat malam dan malaikat siang. Jadi malaikat malam tugasnya mencatat kebaikan kita di malam hari, malaikat siang tugasnya mencatat kebaikan kita di siang hari. Ini bukan raqib atid ya, raqib atid sendiri. Ini ada malaikat khusus. Memang disuruh mencatat kebaikan saja dia. Keburukan nggak akan dicatat. Ya. Jadi kalau malam hari itu dia mencatat apa saja, apakah kita baca Quran, apa kita zikir, apa kita istighfar, apa kita tahajud, semua dicatat. Siang juga sama, apakah kita sedekah, apakah kita silaturahim, apakah kita berdakwah dan begitu seterusnya, semua dicatat. Lah pertemuannya 2 malaikat ini di 2 salat. Pertama salat asar, nanti malaikat siang ini nanti di salat asar ketika manusia sedang salat dia naik ke atas. Kemudian salat yang malaikat yang bertugas di malam hari turun dia ketika malaikat yang bertugas di siang hari naik. Begitu juga salat fajar tuh. Dari sini kita tahu bahwa sholat asar itu memiliki 2 pahala. Kenapa? Karena dicatat 2 malaikat. Malaikat malam nyatat, malaikat siang nyatat. Kalau duhur cuma 1, malaikat siang aja yang nyatat. Ya. Kemudian subuh 2, dicatat malaikat malam dan malaikat siang. Isya 1, dicatat malaikat malam. Maghrib 1, dicatat malaikat malam. Berarti yang memiliki 2 pahala 2 sholat. Subuh dan asar. Dicatat 2 malaikat. Dari mana kita tahu dicatat 2 malaikat? Karena ketika malaikat siang dan malaikat malam naik, Allah bertanya kepada 2 malaikat ini, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan pun mereka sedang sholat. Artinya kami datang mereka sedang sholat, mereka catat sholat itu. Kami pergi mereka sedang sholat, kami juga catat sholat itu. Makanya 2 pahala tuh. Dan dari sini kita tahu bahwa sholat asar itu adalah sholat terkuat yang berpendapat dia adalah sholat wusta. Yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu sholat, terutama sholat wusta. Sepakat berdasarkan nas hadis bahwa sholat wusta itu sholat asar. Dari mana? Ketika Rasul menggali parit dalam perang Khandaq, Rasul itu sampai disibukkan itu menjaga parit, jangan sampai musuh meloncati parit. Sampai waktu asar masih diserang juga sama musuh, sampai maghrib Rasul tidak sempat sholat asar, masuk waktu maghrib. Terpaksalah Rasul sholat asar di waktu maghrib. Marah Rasul. Kemudian Rasul mengatakan apa? Semoga Allah membakar dengan api rumah-rumah dan kuburan mereka, karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta, katanya. Berarti di kita wusta ini sholat asar.
Ya, dan ketika sholat wusta itu adalah sholat asar, berarti sholat asar ini barometer sholat-sholat yang lainnya. Kalau kita bisa melaksanakan dengan baik sholat asar, berarti bisa melaksanakan yang lain dengan baik. Tapi kalau sholat asarnya saja nggak jelas, maka yang lain lebih nggak jelas lagi. Karena itu barometernya di situ, sholat pertengahan tuh. Sholat wusta itu sholat pertengahan artinya. Ya. Apalagi kalau di hari Jumat, berarti selepas sholat asar ke maghrib ada mustajab doa di situ. Ya, kalau hari Jumat habis asar ke maghrib itu waktu mustajab doa tuh. Khusus hari Jumat. Dan sholat subuh di hari Jumat pun beda dengan sholat subuh di hari-hari yang lainnya. Memang diutamakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholat asar pendek-pendek sajalah karena waktu juga. Kemudian masuk waktu maghrib dan pahala sholat maghrib juga jelas. Ya. Lah di antara maghrib ke isya itu, di situ ada larangan yang keras dari Rasul, dilarang tidur. Rasul tidak suka orang tidur selepas maghrib. Kenapa? Karena juga waktunya cuma 1 jam, takut bablas ke isya kan. Makanya kalau bisa jangan tidur. Ya memang waktu maghrib itu ngantuk-ngantuknya kalau memang orang kerja kan. Tapi kata Rasul jangan tidur. Kemudian waktu kalau mau tidur selepas isya. Makanya selepas isya itu dibenci sama Rasul ngobrol. Enggak, Rasul membenci kalau habis isya ngobrol, kecuali ada maslahat dunia dan akhirat. Seperti maslahat dunia ya, mungkin ngobrol masalah bisnis, atau ngobrol mungkin suami istri supaya makin dekat lagi, atau ngobrol soal agama, atau ikut pengajian, itu kan jelas maslahatnya ya. Nah, ya kan, sabotase lagi, ya kan, mati. Ya. Taib. Jadi intinya bahwa di situ dilarang tidur kalau bisa. Dan kalau bisa di situ bagi laki-laki itu kan waktunya dekat tuh. Di situ ada keutamaan bagi laki-laki kalau di masjid atau perempuan di rumah jangan pulang, tapi nunggu sampai isya. Ya. Karena kalau kita kemudian habis maghrib dan hati kita menunggu niat waktu isya, kemudian sholat isya, berarti selama menunggu isya itu kita dianggap sholat tuh. Seolah-olah kita sholat aja tuh, padahal kita ngobrol, tapi hati kita menunggu isya. Ya, karena Rasul yang mengatakan, siapa yang menunggu sholat ke sholat, maka dia dianggap sholat. Dengan luar biasa dianggap sholat, padahal 1 jam tuh. Baru masuk waktu isya, isya pun waktu yang luar biasa. Makanya isya dan subuh itu 2 sholat yang paling berat orang munafik melakukannya. Karena udah malam, udah ngantuk-ngantuk kan. Ya, udah malam ngantuk-ngantuk. Makanya orang kadang-kadang malas sholat isya, langsung tidur. Yang lebih parah bangun pula jam 11, kelayapan pula di situ. Ya, jadi ini waktu isya. Kemudian setelah waktu isya disinilah persiapan untuk bangun tengah malam. Di situ diniatkan kalau bisa, ya Allah bangunkan aku, walaupun tanpa alarm. Kalau orang sudah niat biasanya bangun tuh. Dan kalau bisa persiapkan sebelum tidur itu dengan ibadah. Inilah rahasianya. Kata para ulama, dan ini sering saya sampaikan kan, kalau ingin mati husnul khotimah, karena kan kalau kita tidur itu, apakah kita mau bangun lagi atau tidak kan tidak ada yang tahu, karena tidur itu kan saudara kematian masalahnya. Banyak orang tidur tidak bangun lagi, tapi banyak orang tidur juga bangun lagi, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan habis tidur tak bangun lagi, minimalnya janganlah kematian itu menjadi kematian su'ul khotimah, tapi jadikanlah kematian husnul khotimah. Caranya gimana? Kok tahu dia matinya su'ul khotimah, dia matinya husnul khotimah? Kalau tidur tak bangun lagi, dilihat dari amalan sebelum tidurnya. Ya, lihat amalan sebelum tidurnya itu. Kalau sebelum tidurnya dia baca Quran, dia berzikir, dia berwudu, ya, ataupun dia melakukan ibadah apa sajalah di situ. Kemudian dia tertidur. Kalaupun tidak bangun lagi, dipastikan husnul khatimah. Tapi kalau sebelum tidurnya dia maksiat kan itu, karena memang malam tempat maksiat, kecapean maksiat, pulang tidur tak bangun lagi, itu su'ul khatimah. Itu saja mudah tuh. Ini yang satu husnul khatimah, yang satu su'ul khatimah tuh. Dan manfaatnya kalau kita ini melakukan ibadah, contoh namanya berwudu sebelum tidur, itu manfaatnya luar biasa. Karena Rasul yang mengatakan kalau kita wudu sebelum tidur, saat kita tidur itu kadang kan kita guling-guling tuh, kita nggak sadar saja.
Kadang guling ke kanan, guling ke kiri. Itu di kiri kanan kita ada malaikat. Setiap kita bergeser sedikit, malaikat akan mengatakan apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba ini, Allah rahmati hamba ini. Kalau geser ke kiri, gitu juga malaikat sebelah kirinya tuh. Tapi kalau tidak dimulai dengan doa, tidak mulai dengan wudu, tidak mulai dengan ibadah, langsung tidur, itu di kiri kanan setan lah, bukan malaikat. Ya. Kita nggak dapatkan doa seperti itu. Makanya kalau seandainya kita melakukan ibadah sebelum tidur, kemudian tidur kita dianggap ibadah, itu maksudnya. Tidur aja dapat pahala tuh. Kalau seandainya kemudian Allah takdirkan mimpi buruk, ya, maka bangun cepat meludah ke arah kiri, berta'awudz. Ya kalau suaminya sebelah kiri ya geser lah kan itu. Jangan belak muda ada suaminya di situ. Artinya di sini ada tuntunannya semuanya. Tidurnya aja ada tuntunannya kan, kita disuruh kalau bisa baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu itu diusap-usap kata Nabi kan. Ya, sebelum tidur dikebut dulu tuh tempat tidur itu kata Nabi. Takut ada apa-apa kan itu. Baca basmalah ya. Dan sebelum tidur pastikan jendela kata Rasul tutup. Kalau masak-masakan tutup, baca basmalah, karena apapun yang ditutup oleh kita, setan tidak mungkin membuka. Setan nggak mungkin membuka. Seperti kompor matikan dan begitu seterusnya lah ya. Intinya bahwa tidur bisa menjadi ibadah dilihat daripada sebelum tidurnya. Nanti nih kalau sudah bangun tengah malam, balik lagi ke pembahasan tadi. Di situ ada waktu-waktu yang sangat mustajab dan sangat istimewa. Ya, ini secara global. Kalau kemudian kita rincikan lagi umpamanya selama sepanjang siang itu kita gunakan untuk zikir, memberatkan timbangan, istighfar gitu, memudahkan urusan. Dan ibadah-ibadah yang lain, sedekah, silaturahim, mengunjungi orang sakit dan begitu, wah makin luar biasa itu. Bayangkan dalam 24 jam itu kita bisa menjadi ahli surga itu sebenarnya. Kalau kita mau melakukan ini semuanya. Tapi di antara kita kadang-kadang tidak seperti ini. Salat itu tidak diniatkan kebaikan, hanya untuk melepas kewajiban saja. Sehingga akhirnya beratlah melaksanakan salat kalau itu niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara sekilas nasihat saya. Ya. Nah, kalau saya sebutkan dalil-dalilnya, walaupun sudah ditulis, mungkin tidak akan selesai sampai jam 1. Ya. Makanya sampai di sini saja, kita buat tanya jawab saja, silahkan. Karena saya dan jamaah nampaknya sudah ngantuk. Kalau udah manggut-manggut itu ada tanda tuh. Tapi ngantuknya orang ngaji, insya Allah dapat pahala. Tapi jangan ngorok saja. Ya masih ngantuk, masih dengarlah suara saya kan. Kalau udah ngorok bahaya. Wallahu a'lam. Silakan. Ini misalkan kita menjelang subuh kita sekitar 10 menit menjelang subuh zikir-zikir gitu. Tapi kita nggak baring Pak. Tapi kita terlelap gitu. Itu sah nggak ya? Kita batal nggak wudhunya kita? Nggak baring nggak masalah, baring kan sunnah saja. Ibu tidur? Terlelap gitu loh. Terlelap kemudian bablas? Enggak, terbang karena ada maksudnya wudhunya batal nggak gitu? Wudhu, tidur itu apa membatalkan wudhu atau tidak? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, ada yang mengatakan membatalkan wudhu secara mutlak, ada yang memerinci. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah dirinci. Kalau sampai tidurnya nyenyak, tidak ingat di sekitar kita, batal wudhunya. Kenapa? Karena bagaimanapun al-ainu wika'ud dubur. Jadi mata itu ada hubung kait dengan lubang dubur. Jadi kalau mata kita terpejam, lubang dubur pula terbuka. Kalau mata kita tertutup, lubang dubur terbuka. Kalau mata kita terbuka, lubang dubur tertutup. Jadi ada kemungkinan dikhawatirkan mengeluarkan sesuatu dan kita tidak sadar. Makanya kalau nyenyak, kata ulama batal. Tapi kalau tidak nyenyak, tidak batal. Maksudnya masih, kalaupun dikagetkan masih kaget gitu ya. Masihlah tahu di sekitar kita ini cuma manggut-manggut aja, maka tidak batal wudhunya. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz. Ya. Ustaz, kalau umur 50 ke atas, perempuan itu wajib mahram nggak Ustaz? Wajib apa? Mahram kalau pergi keluar daerah.
Ya wajib. Ya, semua wanita itu mau nenek-nenek, semua wajib karena hukum mahram itu umum kata Rasul, idza safara gimana hadisnya itu? Apabila seorang wanita safar, maka harus ada mahramnya. La tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin. Nah, begitu lafadznya. Jangan seorang wanita safar kecuali ada mahram. Di sini umum, tidak disebutkan umur. Ya, kalau bisa pakai mahram. Sebab mahram itu akan menjaga wanita. Mahram itu walaupun kakek-kakek, ya, kemudian di kereta itu banyak preman, kadang-kadang mikir mau ganggu tuh. Itu sama kakeknya katanya. Tapi kalau sendirian itu pasti diganggu tuh. Ya kadang-kadang mahram itu walaupun udah kakek, kalaupun ditunjang dia jatuh tuh, kadang-kadang masih menghargai karena ada mahramnya. Makanya pentinglah mahram itu. Ya, tapi kan terkadang zaman sekarang kan nggak peduli lah. Mau mahram gak mahram, mana ada peduli orang sekarang ini. Nah, itu karena kembali kurang sadar. Ya. Ndaklah aman-aman saja Ustadz, saya biasa bolak-balik Jakarta Batam sendirian, tak ada masalah katanya. Kan ada orang yang beralaskan seperti itu. Bukan masalah itu. Rasulullah SAW ketika mengatakan tidak boleh safar seorang wanita kecuali ada mahram itu berarti ada madarat di situ. Ada bahaya yang kita tidak tahu di situ. Makanya setiap larangan itu pasti ada bahaya, sebagaimana setiap perintah itu pasti ada kemaslahatannya yang kita tidak tahu kadang-kadang. Wallahu a'lam. Ya. Tadi terkait mahram tadi, apakah kalau ke masjid sholat subuh itu adanya juga harus bersama keluarga? Tidak, lihat itu jarak safar yang ada mahram itu. Kalau dari sini ke Batu Haji sendiri nggak apa-apa naik motor, kan bukan jarak safar. Jadi yang pakai mahram itu kalau jarak safar, sini Tanjung Pinang kan safar itu pakai mahram. Ya kalau sini sekitar Batam saja kan bukan jarak safar, nggak apa-apa sendiri. Ya, tapi ya pakai tutup aurat, jangan telanjang pula kan. Wallahu a'lam. Boleh Pak Ustaz? Hah? Kakak kita di Pekanbaru, kita dari sini di bandara dia langsung jemput. Bagaimana Ustaz kalau perempuan? Dalam kondisi darurat boleh, tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Dikhawatirkan nanti pesawatnya nggak sampai sini, nanti pesawatnya ke bandara lain. Kan ada itu kejadian tuh, ya. Rupanya ada masalah di atas langit, rupanya nggak sampai ke Batam, entah ke bandara lain lagi, makin jauh lagi, makin bahaya kan. Ya kalau dalam kondisi darurat memang dibolehkan diantar mahramnya ke bandara, dijemput mahramnya di sini. Sama-sama jemput, di sana ngantar oleh mahramnya, sampai di sini dijemput mahramnya. Dalam kondisi darurat, ingat ya, dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, Iya. tadi dari sholat subuh ke fajar ya, itu kita nggak boleh beranjak. Kalau mau ke toilet itu? Ya tadi sudah dijelaskan, kecuali ke toilet, kecuali ini ngantuk tadi lagi. Itu ngantuk. Ya boleh lah, nggak mungkin lah kencing di sajadah, ya nggak mungkin juga. Ya. Jadi boleh ya tadi sholat subuh di rumah Ustaz? Boleh lah, memang kalau perempuan kan memang di rumah. Sunnahnya memang di rumah, duduk aja lah di sajadah. Kalau kencing dulu. Kita ke masjid dulu kan Ustaz. Kan kita zikir baca Al-Quran. Ya kalau di masjid. Kalau sudah awalnya di rumah, karena kan tidak beranjak dari tempat situ. Kalau di rumah kan nggak apa-apa, umpamanya di situ tempat sholatnya, di sini ruang tamunya kan. Habis sholat ambil Quran, duduk di ruang tamu baca gitu ya. Nah nanti kalau sudah syuruk balik lagi ke tempat, kan masih dalam rumah, nggak ada masalah. Ya kalau sudah di masjid ya di masjid saja sampai syuruk. Ya karena kalau sudah beranjak dari masjid ke rumah ada lain lagi, ya kan? Wallahu a'lam. Berapa Ustaz? Itu Ustaz. Iya. Berapa Ustaz? Apanya syuruk itu? Suruh. Syuruk itu ya nggak lama lah, nggak ada 1 jaman dari subuh itu kita. Dan kan sudah ada ini biasanya di jadwal pemerintah ini kan, sudah ada. Tengok aja lah jadwal pemerintah. Mereka udah capek-capek buat, kita tak pakai pula. Dan itu. Kalau kita nengok-nengok, kalau teduh susah nanti. Kok nggak muncul-muncul matahari? Oh mau hujan kok, cemana pula? Gitu. Ya sudah lah, nggak nengok jadwal yang sudah ditetapkan saja. Ini kalau jam segini biasanya udah muncul lah. Sudah, kira-kira saja.
Apalagi sudah ada jadwal dari pemerintah, senang kita. Ya, tinggal dikira-kira saja. Ya, wallahu a'lam. Sudah? Ibu, bapak-bapak mana pertanyaan? Bapak-bapak lagi makan. Iya. Kalau sholat sunnah kan kita boleh dibuka kitabnya Al-Quran. Kalau sholat sunnah wajib boleh kita baca. Kayak sholat subuh kan namanya kita bisa baca Quran tapi nggak hafal. Kalau sholat wajib jangan dipersulit. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang bisa dibaca. Tapi kalau sholat sunnah boleh kita pegang mushaf. Mau satu juz, satu rakaat pegang mushaf tidak apa-apa. Sholat malam nih kita nggak hafal, pengen lah saya 300 ayat saya baca, nggak hafal tapi pegang mushaf tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Karena sholat wajib itu ada perintah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah. Kalau hafalnya qul huwallah ya sudah qul huwallah saja. Sama inna a'tayna jadilah. Kalau hanya itu yang hafal, nggak apa-apa, itu saya ulang-ulang. Itu yang hafal kok. Jangan pula Al-Baqarah tak hafal, baru ngapal sebentar, lupanya berdiri aja ngingat-ngingat. Semana itu sholat kayak gitu. Ya. Jadi yang mudah sajalah. Kalau memang saya cuma satu, Ustaz, inna a'tayna saja, nggak apa-apa, bagi dua. Ya. Karena cuma itu yang dihafal. Apalagi kan gitu. Nah, tapi kalau dia tidak mungkin lah cuma satu ayat surat dalam juz amma hafal, pasti ibu minimal ya 5 atau 6 hafal lah surat-surat favorit. Enggak apa-apa, itu aja diulang-ulang. Memang itu kok yang hafal. Sebab kalau sudah usia tua paling udah 50 tahun, itu kalau ngapal Quran itu susah. Dia bukan nambah hafalan, ganti hafalan. Ya, waduhnya hilang, atinnya hafal. Nanti besoknya kulolo atinnya hilang, kulolonya hafal. Gitu ya. Dia bukan nambah hafalan, ganti hafalan ya. Jadi memang ya itulah yang mudah aja dibaca, nggak usah takalluf bahasanya. Wallahu a'lam. Ustaz mau nanya. Ya. Kalau ada berdoa itu setelah sholat wajib, apakah kita boleh berdoa mengangkat tangan atau di sujud terakhir? Sujud terakhir. Jangan kadang-kadang ini kesalahan ya. Ada orang sholat itu sujud terakhir dilamain aja. Itu nggak ada contohnya. Ya. Kalau mau doa dalam sujud, semua sujud dari awal. Dari rakaat pertama kan ada sujud, rakaat kedua ada sujud, rakaat ketiga, semua jadikan doa itu. Ini nggak milih sujud terakhir dilamain, itu nggak ada contohnya itu. Jangan dilakukan lagi. Itu kesalahan orang itu. Milih rakaat terakhir di sujud lama kali itu. Rasul tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, itu ibu yang lakukan kayak gitu ya. Itu tidak ada contohnya itu. Jangan lakukan seperti itu. Sama aja durasi sujud itu dari awal sampai akhir sama saja. Kalau mau dipanjangin mau doa dalam sujud, jangan di sholat jamaah, sholat sendiri. Mulai dari rakaat pertama ada sujud, itu doa lagi. Nanti ketemu sujud doa lagi, ketemu sujud doa lagi, kan gitu. Jangan diambil sujud terakhir gitu, nggak ada contohnya. Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Ini satu, karena memang Rasul hanya memberikan bahasa umum bahwa seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika waktu sujud, maka fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguhlah dalam doa. Hanya ngomong begitu saja. Tidak ditentukan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat terendah. Semua sujud. Ya, jangan durasinya dibeda-bedain. Ya, kalau bisa seperti itu. Karena saya belum pernah mendapatkan satu riwayat Rasul menghususkan di sujud terakhir dilamakan, itu tidak ada. Saya belum mendapatkan riwayatnya sama sekali. Bahkan saya mendengarkan fatwa dari Syekh Utsman Khamis itu, dibilang bid'ah tuh. Enggak ada contohnya kata beliau. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin tadi pertanyaan bukan itu. Menggunakan tangan itu, mengangkat tangan itu Lebih baik yang Kalau doa itu kan ada dua macam ya. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu doa yang sifatnya rutinitas, yang dibaca itu saja. Seperti zikir selepas sholat kan itu aja yang dibaca. Tasbih, ya kan, takbir, tahmid, tahlil kan itu. Kemudian juga Allah mantas salam, Allahumma la mani lima ataita, atau Allahumma inni na'udzubika an usyrika bika, atau apalah zikir-zikir yang diajarkan. Itu tidak perlu ngangkat tangan karena itu memang hari-hari dibaca dan itu lafadznya. Ya.
Yang disunahkan mengangkat tangan itu kalau berkaitan dengan doa masalah. Kalau kita ada masalah, kita ini pusing, ya, suami nakal, ya, istri selingkuh, ataupun mungkin kesehatan, itu namanya ada masalah tuh. Itulah doa yang diajarkan Rasul, disuruh ngangkat tangan tuh. Dan kalau bisa ya habis sholat sunnah sajalah. Habis sholat wajib itu sibukkan dengan zikir saja. Yang ada di itu kan. Karena panjang kalau kita melakukan zikir habis sholat itu macam-macam dibaca lah. Ayat kursi, A'udzu birabbin nas, A'udzu falaq itu kan. Kemudian akhir Al-Baqarah. Panjang zikir itu sebenarnya. Kalau mau dibaca saja itu. Itu dulu wirid setelah sholat itu baca semua. Nanti habis sholat sunnah lah angkat tangan tinggi-tinggi itu. Mintalah apa yang kita minta. Lebih selesa lagi kan, lebih leluasa kalau habis sholat sunnah kan panjang waktunya. Bukan di waktu sujud itu boleh nggak doa masalah? Boleh, tapi jangan angkat tangan ketika waktu subuh. Bingung nanti itu. Waktu sujud ngangkat tangan, gimana caranya? Itu bahasa Indonesia atau gimana? Boleh bahasa Indonesia. Ya kalau bisa bahasa Arab pakai bahasa Arab. Kan sudah belajar bahasa Arab? Belum? Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Cuman kan maksudnya janganlah kemudian kewajiban dikalahkan dengan yang sunnah, ya. Yang wajib dulu kan jelas tuh zikir-zikirnya apa yang dibaca dari sujud ruku itu dulu yang diperhatiin. Kalau memang setelah itu subhan rabbiyal a'la, ya, atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, minimalnya 3 kali kan itu ya. Yang wajib 1 kali, yang 2 sunnah. Lebih banyak lebih baik. Kalau memang di sholat sunnah kita ada waktu, ya doalah setiap sujud. Dari mulai rakaat pertama, rakaat kedua, jangan dikhususkan. Yang jelas mengkhususkan doa di sujud terakhir itu tidak ada dalilnya. Sepengetahuan saya, wallahu a'lam. Bahkan saya mendengar tadi fatwa dari Syekh Utsman Khamis kalau tidak salah, dia mengatakan tidak ada contohnya mengkhususkan doa di sujud terakhir itu. Kalau mau di semua sujud sajalah. Malah kalau di semua sujud kan bagus, berarti kan diulang-ulang doanya. Karena Rasul itu kalau berdoa diulang 3 kali. Itu sunnahnya doa tuh. Diulang 3 kali. Wallahu a'lam. Ya, cukup sudah 11:30. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi